Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Sunandika. Saya dari Teknik Mesin 2018, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Teknik. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang modul getaran dari praktikum fenomena dasar mesin. Jadi getaran itu merupakan suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik seimbang. Karena terjadi pergerakan itu secara teratur, getaran sering disebut juga dengan gerak periodik. Kuat atau lemahnya pergerakan benda tersebut dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Maksudnya itu, semakin besar energi yang diberikan, maka semakin kuat pula getaran yang terjadi. Satu getaran sama dengan satu kali gerakan bolak-balik penuh dari benda tersebut. Jadi maksudnya itu, contohnya itu sederhana getaran yang yaitu ada pegas yang diberikan beban, misalnya pemanfaatan pegas untuk menjadi ayunan anak. Dan ada juga yang namanya getaran bebas. Jadi jika sebuah sistem diberi inisial gangguan sehingga ia bergetar dengan sendirinya, maka yang tadi itu tersebut dinamakan dengan getaran bebas. Jadi tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Semua sistem memiliki massa dan elastisitas mampu bergetar beban atau getaran yang terjadi tanpa rangsangan luar. Contohnya itu bandul yang ditarik kemudian dilepaskan dan dibiarkan menghasilkan getaran sampai pergerakan bandul tersebut berhenti. Ada juga getaran bebas tanpa peredam. Dan juga ada juga dengan getaran bebas dengan peredam. Getaran bebas tanpa peredam itu bahwa redaman dapat diabaikan. Dalam hal ini gaya yang berlaku pada pegas sebanding dengan panjang peregangan X sesuai dengan hukum Hooke. Pertambahan panjang pegas akan sebanding dengan gaya yang bekerja pada pegas. Dan juga ada getaran bebas dengan peredam. Itu bila peredaman diperhitungkan, berarti gaya peredam juga berlaku pada massa selain gaya yang disebabkan oleh peregangan pegas. Dan juga ada getaran paksa. Getaran paksa itu adalah getaran yang terjadi karena adanya dorongan dari gaya luar. Jika rangsangan tersebut berosilasi, maka sistem dipaksa untuk bergetar pada frekuensi rangsangan. Dan juga dalam getaran itu ada yang namanya gelombang. Gelombang itu adalah getaran yang bergerak atau merambat dari titik satu ke titik lainnya. Gelombang akan terus ada jika getaran terjadi terus-menerus. Jadi gelombang berdasarkan mediumnya itu, yang pertama itu ada gelombang mekanik, yang kedua gelombang elektromagnetik. Dan gelombang mekanik itu merupakan suatu gelombang di mana perambatannya memerlukan medium atau zat perantara. Medium tersebut diperlukan untuk menyalurkan energi proses perambatan gelombangnya. Dan yang kedua, gelombang elektromagnetik itu gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Dan juga ada gelombang berdasarkan arah lambatnya. Yang pertama itu ada gelombang transversal dan yang kedua gelombang longitudinal. Oke. Saya akan sedikit jelaskan. Jadi gelombang transversal itu, gelombang ini merupakan gelombang yang arah getar partikel medium perantaranya tegak lurus terhadap arah gelombang. Dan gelombang longitudinal itu gelombang yang arah getarnya berimpit atau bahasa kita itu sejajar dengan arah rambat gelombang. Penyebab getaran pada mesin itu ada, dan solusi mengatasinya itu yang pertama itu adalah misalignment, dan yang kedua itu unbalance, yang ketiga itu kerusakan roda gigi, dan yang keempat resonansi, dan yang kelima itu ada bad foundation. Dan ada hubungannya getaran dengan gelombang. Jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik dalam satu interval waktu tertentu.
yang melalui titik keseimbangannya. Sedangkan gelombang itu adalah getaran yang merambat. Maka dari itu getaran disebabkan oleh gelombang. Jadi getaran dengan gelombang itu saling berkaitan. Dan hubungan getaran dan Miss Alikman juga ada. Vibrasi atau getaran yang ditimbulkan oleh peralatan atau mesin yang berputar akan memberikan petunjuk bagaimana kondisi dari suatu peralatan tersebut berada dalam kondisi yang tidak baik atau baik. Dan ada juga balancing, getaran sangat berpengaruh pada setiap mesin yang berputar. Itu buat balancing ya. Dan juga ada trial wake. Trial wake itu adalah beban sementara yang terjadi pada sebuah benda dalam percobaan balancing. Dan correction wake itu kalau dalam mesin ya, itu beban koreksi yang terjadi pada sebuah benda dalam percobaan balancing. Oke, kali ini saya akan memberikan contoh pengaplikasiannya pada praktikum getaran. Silakan menikmati video yang berikut ini. Pada video kali ini, saya akan mencari periode dari getaran yang dihasilkan oleh penggaris. Getaran sendiri itu adalah gerak osilasi atau gerak bolak-balik dari titik awal sampai titik akhir melalui lintasan yang sama. Pada kali ini saya akan mempraktekannya menggunakan penggaris yang digantungkan oleh hanger, digantungkan menggunakan benang. Untuk titik awal di video ini, saya menggunakan di sebelah kiri titik awalnya. Saya akan mencari periode dari getaran yang dihasilkan penggaris. Jadi hasil periodenya 1,43 detik. Izin pamit, saya Muhammad Farhan Sunandika dengan NPM 333111859. Saya berterima kasih kepada asisten untuk bimbingannya, telah membimbing kami secara maksimal mungkin dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk praktikum, tapi asisten sangat berusaha sekali secara maksimal mungkin untuk membimbing kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.